Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang cara menerima berkat-berkat Tuhan. Ayat firman Tuhan akan saya ambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sesudah tiga hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Firman Tuhan tentang mujizat membagikan makanan ini, mungkin Bapak Ibu sering mendengarkannya. Tapi sama-sama kita akan belajar bagaimana hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari kisah firman Tuhan di dalam Markus 8 ini. Seringkali kita mengatakan bahwa kita sudah sering berdoa, kita sudah melakukan hal-hal baik, tapi seringkali kita masih belum menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Usaha demi usaha sudah kita kerjakan, doa demi doa sudah kita panjatkan. Namun seringkali berkat Tuhan seakan-akan masih jauh daripada kita, belum mendekati kita, atau belum menghampiri kita. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, supaya kita mengetahui bagaimana caranya mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan ayatnya yang ke-5. Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Berbicara tentang berkat, ada hal yang harus kita kerjakan. Ada hal yang harus kita siapkan. Kita tidak bisa cuma berdoa dan hanya bisa berdoa saja. Tapi ada hal yang harus kita siapkan di dalam hidup kita. Mujizat terjadi tidak bisa tanpa usaha manusia. Tapi harus ada kerjasama antara Tuhan dan manusia. Kita berharap berkat yang daripada Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan sesuatu, maka itu akan terjadi hal yang mustahil. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi pada hidup kita, tapi kita harus melakukan bagian-bagian kita. Pada saat Tuhan bertanya, "Ada berapa roti?" Murid-muridnya berkata, "Ada 7. Demikian juga pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan bertanya, "Apa yang sudah kau kerjakan? Apa yang sudah kau siapkan?" Kita tidak bisa berpangku tangan dan hanya bisa berdoa. Tapi ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu kita menyiapkan bahan-bahannya. Kita menyiapkan rotinya. Kita bekerja sebagai manusia. Dan pada saat itulah baru Tuhan bisa
memberikan berkat-berkatnya, menyalurkan berkat-berkatnya. Melalui 7 roti itu, Tuhan bisa melakukan mujizat. Melalui apa yang kita sudah punya, melalui apa yang sudah kita kerjakan, Tuhan bisa memberikan berkat-berkat itu. Tuhan tidak bisa memberikan berkat-berkat tanpa kita tidak mengerjakan apa-apa. Ada hal yang harus kita kerjakan. Mari kita sama-sama menyadari hal itu. Tidak bisa kita hanya bisa berdoa dan berpangku tangan, tapi kita harus menyiapkan roti tersebut. Kita harus menyiapkan sarana untuk Tuhan menyalurkan berkat-berkatnya. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyerahkannya kepada Tuhan. Murid-muridnya memberikan roti itu dan juga sejumlah ikan kepada Tuhan Yesus. Menyerahkannya untuk terjadi mujizat, untuk terjadi berkat buat orang lain. Demikian juga kita. Kita harus menyerahkan semua apa yang kita punya. Usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita meminta berkat-berkat tapi kita selalu tidak pernah menyerahkan apa yang kita miliki. Kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang daripada Tuhan mengalir melalui apa yang sudah ada lewat hidup kita. Mungkin Tuhan bisa memberkati lewat pekerjaan kita, bisnis kita, dan mungkin dari cara-cara yang lain. Yang pasti kita harus menyerahkannya kepada Tuhan terlebih dahulu. Jangan kita tidak menyerahkan kendalinya ini kepada Tuhan. Kita harus serahkan pengendaliannya kepada Tuhan. Pada saat murid-muridnya menyerahkan kepada Tuhan, roti dan ikan yang diserahkan kepada Tuhan, terjadilah berkat-berkat yang luar biasa. Hal yang ketiga yang dilakukan adalah di dalam ayatnya yang ke-6, sesudah ia mengambil ke-7 roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikannya. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Apa yang kita punya harus kita ucapkan syukur. Jangan kita tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Selalu menuntut bahwa kita minta berkat, tapi kita tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Karena saat kita mengucap syukur, terjadi berkat-berkat, terjadi mujizat yang Tuhan kerjakan atas apa yang kita miliki. Itulah yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita untuk kita terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Jangan kita cuma berdoa dan berpangku tangan. Tapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan untuk terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menyediakan sarananya. Kita harus mengerjakan bagian kita supaya Tuhan bisa memberkati lewat sarana-sarana, lewat apa yang kita sudah kerjakan. Kita jangan sampai berpangku tangan saja, tapi kita harus mengerjakan bagian kita sehingga Tuhan bisa memberkati apa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah kita menyerahkannya kepada Tuhan, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatinya. Yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah kita harus mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Barulah terjadi berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Jangan kita tidak mengucap syukur dengan apa yang punya. Karena percayalah, lewat mengucap syukur, Tuhan bisa melipat kali gandakan apa yang kita punya. Bisnis kita satu, jangan kita iri dengan kepada orang lain yang punya bisnis 5, 10 atau mungkin lebih banyak lagi. Tapi mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Walaupun satu, kita mengucap syukur. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita percayakan kepada Tuhan dan Tuhan akan mengatakan bahwa hal ini akan dilipat kali gandakan dan akan mencukupi orang banyak. Itulah yang kita pelajari hari ini. Untuk mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan, kita harus kerjakan bagian kita. Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan dan kita harus mengucap syukur. Maka akan terjadi berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terjadi atas hidup kita. Saya harap pelajaran hari ini dapat membukakan paradigma kita, dapat mengubah pemikiran kita bahwa
Berkat-berkat Tuhan itu Tuhan sudah siapkan untuk kita. Namun caranya harus benar. Caranya kita harus tahu bagaimana caranya menerima berkat-berkat itu. Dan semoga renungan ini membuat Bapak Ibu mengerti tentang bagaimana cara menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.